Oke, ketemu lagi ya teman-teman semuanya. Tadinya mau ke modul 2 terkait pengantar pengadaan, tapi kita selesaikan dulu latihan soal SCM dan jawabannya ya. Kita coba bahas itu persatu. Saya akan bahas jawabannya cepat-cepat aja. Kalau merasa terlalu cepat, silahkan di pause aja videonya ya. Kalau mau agak lama baca soalnya, nah silahkan di pause aja videonya. Saya akan tidak akan terlalu lama membaca soalnya, tapi langsung melihat ke jawabannya. Nanti silahkan di pause dulu ya kalau mau agak lama baca soalnya. Baik, kita mulai nomor satu. Nomor satu, nah ini ada definisi ya, sekumpulan organisasi yang secara langsung dihubungkan satu atau lebih aliran produk, jasa keuangan atau informasi dari hulu atau sumber ke hilir atau pelanggan. Nah ini adalah definisi dari supply chain ya, definisi dari supply chain. Nah ini sekumpulan organisasi yang secara langsung dihubungkan oleh satu atau lebih aliran produk, jasa keuangan atau informasi dari hulu ke hilir. Ini definisi dari supply chain nomor satu. Nomor dua, praktik atau disiplin ilmu manajemen yang meliputi perencanaan dan pengelolaan semua kegiatan yang terlibat dalam identifikasi sumber daya dan pengadaan, konversi, dan semua langkah manajemen logistik. Ini definisi dari supply chain management. Ini definisi dari supply chain management ya, dari SCM ya. Ini manajemennya ya. Kalau tadi organisasinya, fisiknya, supply chain. Nah kalau supply chain management adalah praktik atau disiplin ilmunya. Nomor tiga, nah ini komponen dari supply chain apa saja. Ada upstream, ada internal, dan downstream. Upstream, internal, dan downstream. Itu C ya. Nah ini hulu, upstream, internal, dan downstream. Komponen supply chain. Hulu, internal, dan hilir atau downstream. Oke, ini berarti jawabannya adalah C ya. Upstream, internal, downstream. Nomor 3 jawabannya adalah C. Nomor 4, siklus atau urutan dari proses SCM terdiri dari, nah ini plan, source, make, and deliver. Plan, source, make, and deliver. A ini ya. Ini siklus SCM, nah, plan, source, make, and deliver. Kemarin lihat di video 1 silahkan ya. Kalau plan ini menyeimbangkan supply and demand ya, menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan pengiriman. Jadi ini lebih ke apa? Kita mencari berapa kebutuhannya, berapa pasokannya, berapa rencana produksi dan sebagainya. Nah, ini plan. Terus source ini lebih banyak ke pengadaannya ya, pengambilan pasokan, pemilihan penyedia. Make ini lebih ke produksinya. Nah, di industri ini kan pabriknya, produksinya. Deliver ini pengirimannya. Ini nomor 4, siklus dari SCM, plan, source, make and deliver, PSMD. Nomor 5, aktivitas yang melibatkan proses transportasi dan distribusi dari alokasi persediaan atau barang yang tersedia dalam proses rantai suplai internal. Nah, ini dalam proses rantai suplai internal ke penerima akhir. Aktivitas ini adalah dalam rantai pasok. Nah, yang mana nih rantai pasok yang apa? Upstream, hulu, internal, atau downstream di hilir. Nah, ini sudah ada ini ya, sudah ada delivery dari internal ke penerima akhir. Berarti itu di ujung ya, downstream ini, downstream. Nah ini, hilir, nah ini kan transportasi dari internal ke para penerima akhir. Downstream. Kemudian nomor 6, aktivitas supply chain yang berfokus pada transportasi, distribusi, serah terima, dan layanan penjual jual merupakan aktivitas dalam rantai pasok. Ini sama kayak juga ya, downstream ya, di ujung ya, distribusi, serah terima, transportasi, downstream ini dia. Kemudian aktivitas supply chain yang berfokus pada proses perencanaan, pencarian pemasok, pengadaan barang jasa. Nah ini source ini, source kalau dalam ininya source, tapi kalau dalam ininya komponennya ini ada di di hulu ya, di hulu.
Nah, proses pengadaan barang jasa di hulu. Oke, ini adalah hulu itu berarti upstream ya, upstream hulu. Kemudian nomor 8, aktivitas supply chain berfokus pada manajemen penyimpanan, pengendalian persediaan serta manajemen mutu merupakan rantai pasok yang ada pada ini apakah upstream, internal, downstream atau eksternal. Ini manajemen persediaan ya, penyimpanan, pengendalian mutu. Nah, berarti dalam produksi nih. Produksi berarti internal ini, ya, internal produksi. Nomor 9, kegiatan produksi berupa transformasi bahan dari bahan baku menjadi bahan produk yang akan digunakan oleh pengguna akhir dapat berupa, nah ini kegiatan dalam make ya. Kegiatan dalam make ini bisa kegiatan apa saja, pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa ini di SOS ya. Order management juga, order management ini apa? Order management ya dalam SOS juga ini ya. Inventory management, nah ini kemungkinan ini C ya, inventory management, penyimpanan ya. Transportasi logistik itu di ujung deliver ya. Oke. Yang C ini ya, inventory management, penyimpanan. Kemudian nomor terakhir, proses pencarian pasokan, pengadaan jasa untuk kebutuhan produksi yang meliputi proses penelusuran pasokan, pemilihan penyediaan. Ini ada di SOS ya, ada di SOS ini, di B, nomor B SOS. Oke, ini kunci jawabannya untuk sesi pertama atau bagian pertama seperti itu. Kita lanjut ke bagian kedua. Kita lanjut ke bagian 2 ya. Bagian 2 keterkaitan SCM dengan pengadaan. Soal nomor pertama, nah ini terkait sektor. 3 sektor yang menjalankan aktivitas SCM kecuali ini ya, bisnis, nirlaba, pemerintah atau kelompok masyarakat. Nah, ini mana yang salah ya? Salah adalah D ya. Salah adalah D, kelompok masyarakat ya. Kelompok masyarakat. Kemudian organisasi yang didirikan untuk tujuan memberikan dukungan, menyediakan kebutuhan, membantu pemerintah dan memberikan kontribusi bagi sesama di ruang publik tanpa keuntungan finansial, non profit. Nah, kalau non profit ini nirlaba ini kita lihat ini kan, sektor. Nah, ini sektor nirlaba ya, non profit. Sektor nirlaba, non profit nirlaba. Jawabannya adalah nirlaba atau non profit ya. Kemudian selanjutnya nomor 3, contoh dari sektor nirlaba kecuali. Contohnya kecuali apa? Tentunya yang D ya, yang pemerintah ya. Kecuali yang D, yang pemerintah. Kecuali pemerintah berarti sektor pemerintah. Nomor 4, pemerintah pada dasarnya melaksanakan 3 jenis kegiatan yang memerlukan proses pengadaan, yaitu kita lihat jawabannya di sini. Nah, kalau pemerintah itu menjalankan rutin, proyek dan tanggap darurat. Rutin, proyek, tanggap darurat. Kita lihat rutin, proyek, tanggap darurat. Yang nomor 4 ini jawabannya adalah B ya. Reguler. D rutin, proyek, tanggap darurat. D ya, rutin, proyek, tanggap darurat. Nomor 5, keterkaitan PBJP dengan SCM dalam proses menyeimbangkan permintaan dan pasokan. Nah, ini plan ini ya, untuk menentukan tindakan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi dan pengiriman. Nah, ini plan itu salah satu kegiatan dalam tahapan plan adalah, dalam tahapan plan apa nih PBJP, kita lihat sini deh. Anaknya sudah ada penampalannya ya, kita lihat. Nah, kegiatan PBJ dalam plan itu adalah, kita lihat, bukan ini ya, bukan, nah ini, nah plan kan yang di atas nih ya, plan paling kiri ya. Nah, yang terkait dengan PBJ adalah Renstra, Renja, tujuan, sasaran, target, program, bukan perencanaan pengadaan, bukan ya. Kita lihat jawabannya, yang benar adalah A, penetapan barang jasa, bukan ya.
Ini bukan plan, ini SOS. Spek HPS bukan, ini SOS. Masuk ke SOS ya. Rencana kerja dan strategis. Nah, ini yang C nih jawabannya. Ya, lihat lagi di video yang kedua ya. Lihat lagi di video kedua ini kalau belum jelas ya. Nomor 6, kegiatan tanggap darurat seperti manajemen logistik sampai dengan proses serah terima barang untuk masyarakat atau instansi daerah terdampak bencana di tujuan. Hal ini merupakan aktivitas PBJ yang terkait dengan kegiatan SCM pada tahapan pasti deliver ini di ujung ya, mendeliver. Nomor 7, kegiatan diawali dengan pengadaan melalui supplier dan berakhir pada serah terima pekerjaan pada pengguna merupakan rantai pasok supply chain. Nah, ini ada 3 ya, pendek atau panjang atau kompleks. Ini yang pendek ini ya. Yang pendek ini ya, pengadaan terus diserahkan rantai pendek ini. Nah, kalau KPBU ini, KPBU kegiatan PBJP skema kerjasama dengan badan usaha KPBU yang kompleks ini ya. Pekerjaan yang rantai yang kompleks ya. Kemudian nomor 9, supply chain operation reference score terdiri dari 5 aspek agar SCM berjalan dengan baik. Skor yang terkait kepentingan perusahaan adalah yang ini silahkan dibaca lagi terkait efisiensi dan aset productivity. Kita lihat di modulnya dia ada ya, modulnya ada, tapi kalau ringkasannya ini ringkasannya nih. Nah nih nomor 1 dan 3 sampai dengan 3 memenuhi kepentingan pelanggan, nomor 4, 5 memenuhi kepentingan perusahaan. Berarti 4, 5 efisiensi dan aset productivity. Efisiensi dan aset productivity C ya. Nomor 10 terakhir untuk bagian 2, proses penetapan spek HPS dan draft kontrak apabila dikaitkan dengan SCM berada pada tahapan ini tahapan SOS ya. Tahapan SOS itu B jawabannya. Tahapan SOS bukan plan ya. Kalau plan itu tadi Renstra ya. Nah, kalau belum jelas ini lihat di video yang bagian kedua silahkan. Oke, ini jawabannya. Sekarang kita masuk ke latihan soal bagian yang ketiga. Kita stop dulu. Nomor 1, teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam SCM ya dan dapat digunakan dalam PBJP ya. Teknik manajemen dalam SCM yang dapat digunakan dalam PBJP diantaranya kecuali. Nah, ini yang kecuali ya. Forecasting, marketing terpakai, strategis, perencanaan, inventory control, project management terpakai, quality control, logistik management terpakai, speed, innovation, marketing. Nah, ini yang kecuali yang D ya. Ini speed, innovation, marketing ini teorinya Peter Drucker ya. Ini lebih ke sumber daya manusia ini ya. Nomor 2, SCM dalam PBJP dapat dilaksanakan pada tingkatan manajerial. Nah, ini tingkatan manajerial. Level SCM ini ada strategis, taktis, operasional ya. Strategis, taktis, operasional mana yang tepat? Strategis, taktis, operasional. Nah, yang A ya, jawabannya mana? Level SCM dalam PBJ strategis, taktis, operasional. Nomor 3, SCM dalam PBJ dapat digunakan pada tingkatan sama dengan strategis, taktis, operasional. Duplikasi ini Pak. Kemudian nomor 4, bercirikan pelaksanaan dalam unit kerja yang bertujuan untuk alokasi penggunaan sumber daya efektif efisien merupakan pelaksanaan SCM pada tingkatan. Nah, ini pada unit kerja ya. Nah, ini pada tingkatan taktis ya, pada tingkatan taktis. Nomor 5, pada level strategis peranan SCM diantaranya ya. Nomor 5 mana strategis ini? Perencanaan penganggaran berbasis proyek, proses koordinasi. Nah, yang C ini ya, penerapan teknologi informasi seperti transformasi digital pengadaan. Yang C ini diantaranya. Kita lihat pada level strategis, lihat dulu ya, level strategis apa saja. Level strategis, level strategis. Nah, penerapan teknologi informasi ini strategis. Penerapan teknologi informasi. Penerapan teknologi informasi ya. Kemudian yang nomor 6, dokumen perencanaan SCM menjadi referensi untuk berikut ini kecuali dokumen perencanaan SCM menjadi referensi kecuali. Nah, yang kecuali mana nomor 6?
Nah, ini mencari potensi calon penyedia, betul, mengurangi rasio kekeliruan dalam memahami permintaan, kekeliruan dalam evaluasi, kemudian peramalan kebutuhan atau forecasting. Forecasting belum ya, nomor 6 ini belum sampai D ya. Nah, nggak ada yang D ini. Kita lihat ini dokumen. Nah, dokumen ini sourcing. Sorry. Nah, ini dokumen. Nah, ini ya. Nah, ini. Tidak ada forecasting ya. Nah, dokumen SCM. Tidak ada forecasting ya, belum ada forecasting ya. Calon penyedia, jadwal, belum ada forecasting. Jadi yang kecuali yang D ya. Silahkan dibaca lagi di buku informasinya. Tim UKPBJ atau PPK bersama pihak terkait berperan serta aktif dalam penyusunan peramalan kebutuhan, KAK, proyek, dan tindakan tanggap darurat. Hal ini merupakan kondisi yang diharapkan dalam hal pembuatan dokumen perencanaan ya, kondisi ideal. Di buku informasi ada tuh ya, kondisi ideal. Nah, ini kondisi ideal dalam membuat perencanaan. Nah, ini keterlibatan tim UKPBJ ya. Silahkan baca di buku informasi kembali ya. Nomor 8, manajemen produksi digunakan untuk produksi berulang, sedangkan untuk job order atau kegiatan berproses proyek digunakan manajemen proyek ya, manajemen proyek. Ada di buku informasi. Intinya banyak dari buku informasi ya, nanti ya silahkan baca lagi di buku informasi atau di print aja tuh buku informasinya tuh, bawa ke ke tempat ujian ya. Nomor 9, kendala penerapan SCM di PBJ antara lain kecuali mana yang bukan kendala penerapan ini yang D ya. Yang D nih, sistem PBJ pengalihan elektronik yang belum terintegrasi ya. Ini bukan kendala nih karena RPS saya sudah terintegrasi ya. Oke. 10, kunci sukses dalam peraturan SCM di pemerintah diantaranya kecuali, nah ini kecuali ya. Kecuali sumber daya pengadaan yang cukup. Nah, ini tidak termasuk kunci sukses ya. Hierarki birokrasi, aktivitas, edukasi. Nah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nah, video berikutnya kita lanjut ke modul kedua, yaitu ketentuan ataupun pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian, alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan dari Bogor.